نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأولا أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يعيننا ويوفقنا لكل خير وصلاح في أمر ديننا أولا وأمر دنيانا ثانيا. أسأله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وأعمالنا وأن يحسن خاتمتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، إن الإخلاص هو رأس الأعمال وهو أساس الدين. Kita mulai insyaallah, barakallahu fikum, di hari ini, di malam ini kita belajar kitab Akhsar Al-Mukhtasarat, dan sebelumnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Jalla wa Azza tabaraka wa taala memperbaiki amalan kita seluruhnya, membersihkan hati kita dari seluruh penyakit yang merusak imannya kita, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Azza wa Jalla memberikan taufik dan hidayah dan ikhlas fil qouli wal amal, termasuk adalah ikhlas di dalam belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan karena belajar agama Allah Azza wa Jalla adalah ibadah, bahkan dasarnya ibadah kembali kepada ilmu. Sebagaimana kita telah mengetahui dan kita hafal ucapan al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, babun al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Bab al-ilm sebelum al-qawl, ucapan dan perbuatan. Dan jelas al-ilmu sesuatu yang Allah Subhanahu wa ta'ala cintai, maka itu menjadi ibadah. Dan kita telah mengetahui bahwa dasarnya ibadah yaitu al-ikhlas. Barang siapa yang belajar agama Allah karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena dunia, bukan karena mencari harta, kedudukan, bukan karena ria, maka dia insya Allah orang yang beribadah kepada Allah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala terima amalannya. Adapun kebaliknya, jika orang yang belajar agama Allah Subhanahu wa ta'ala, zahirnya dia belajar agama Allah, akan tetapi batinnya rusak, batinnya belajar agama Allah bukan karena Allah ingin dapat dunia atau pujian dari manusia, maka orang tersebut, wal'iyadu billah,
Dia bukan mengerjakan ibadah, bahkan dia berbuat dosa dengan ilmu yang dia pelajari. Bahkan dia akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di keadaan kaum muslimin ada dua hal yang kita harus perhatikan. Yang pertama, orang yang tidak mau belajar agama Allah Subhanahu wa taala, yang namanya mu'rid, berpaling dari agama Allah, dari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, dan ini sangat bahaya. Yang mana di zaman sekarang sebenarnya dia bisa belajar, bisa bertanya, bisa mencari guru. Sebagaimana insya Allah cara yang kita lakukan ini adalah bihamdillah azza wa jal, cara dengannya kita belajar agama Allah walaupun dari jauh. Keadaan yang kedua, yang belajar agama Allah Subhanahu wa taala akan tetapi bukan karena Allah azza wa jal. Dan ini juga keadaannya juga bahaya, sebagaimana fi hadis Sufai yang masyhur fi Abi Hurairah, yaitu yang maknanya adalah tiga orang yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat sebelum kaum Yahudi dan Nasara. Termasuk dari tiga orang tersebut adalah orang yang belajar agama Allah, yang belajar Al-Quran, menjadi alim, akan tetapi dia belajar agama Allah Subhanahu wa taala bukan karena Allah, hanya supaya dikatakan dia alim. Maka Allah Azza wa Jalla di hari kiamat ketika bertanya kepada orang tersebut, bukankah saya berikan kepada kamu ilmu? Dan orang tersebut menjawab, iya ya Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi ketika ditanya, untuk apa kamu belajar agama Allah, belajar ilmu? Dia menjawab, bukan engkau ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada orang tersebut, engkau berdusta, kamu belajar agama Allah supaya dikatakan engkau alim, dan sudah dikatakan, dan Allah Jalla wa'az memerintahkan malaikatnya untuk memasukkan orang tersebut ke dalam neraka. Dan di akhir hadis kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu Allah, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, ini tiga orang yang paling pertama disiksa di neraka sebelum kaum Yahudi dan Nasara. Jadi habibakumullah, belajar agama Allah adalah ibadah, akan tetapi harus dengan ikhlas. Jika tidak belajar agama Allah Subhanahu wa taala, maka kita ini jatuh di dalam keadaan orang mu'rid berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kita bisa belajar tetapi kita berpaling dari agama Allah Azza wa Jalla, atau dalam keadaan yang kedua, yaitu belajar agama Allah tetapi bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Saya sebutkan mukaddimah ini supaya kita mengingatkan diri sendiri, baik yang bicara atau orang yang dengar, bahwa harus kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah para ulama, mereka sering ketika menulis kitab, mereka memulai dengan kitab innamal a'malu binniyat. Tujuannya adalah supaya yang menulis kitab, yang membaca kitab, yang mendengar hadis tersebut atau kitab tersebut, mereka perbaiki niatnya, mendengar, belajar, menulis, mengajar karena Allah Subhanahu wa taala. Asallallahu azza wa jalla an yusliha a'malana innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Ini habibakumullah yang dimaksud di sini, barakallahu fikum. Dan kitab yang kita mau pelajari adalah kitab Akhsar al-Mukhtasarat lil Imami Syamsuddin Muhammad ibn Badruddin ibn Abdul Qadir al-Balbani al-Ba'li al-Damashqi al-Hanbali rahimahullah ta'ala wa ghafarallahu lah. Yang mana beliau rahimahullah ta'ala termasuk ulama al-Hanabilah rahimahullah ta'ala wa ghafarallahu lah. Dan sebagaimana di kitabnya ini beliau sebutkan bahwa kitab Akhsar Mukhtasarat
beliau meringkaskan kitab ini dari kitab yang lain yang punya dia sendiri. Allah kita akan bacakan mukaddimahnya dan beliau di situ dia jelaskan rahimahullah taala. Insyaallah cukup dengan mukaddimah ini kita akan mulai bismillah subhanahu wa taala. Sebelumnya satu faedah mungkin yaitu kenapa kita memilih matan fikhi bukan memilih kitab matan hadisi. Ya, dua-duanya sangat penting bagi orang yang mau belajar agama, baik yang hadisi atau yang fikih. Akan tetapi bedanya kitab matan fikih yaitu memudahkan fikih bagi orang yang belajar, karena para ulama rahimahullah taala yang menulis di dalam fikih, kitab fikih, mereka sudah meringkaskan faedah-faedah atau hukum-hukum yang terkait dengan setiap bab dan mereka mengumpulkannya. Setiap bab mereka mengumpulkan hukum-hukum masing-masing di babnya sendiri. Beda dengan hadis. Hadis kadang di satu hadis itu ada hukum terkait dengan taharah, terkait dengan zakat, terkait dengan jual beli, dan juga butuh mempelajari cara bagaimana kita bisa mengeluarkan faedah dari hadis. Dua-duanya penting yang saya tadi katakan, karena belajar hadis juga itu melatih kita untuk cara bagaimana kita bisa keluarkan hukum dari hadis. Akan tetapi bagi orang yang baru belajar fikih, lebih baik sebagaimana kita pelajari ini kita matan fikih. Lebih mudah bagi dia insya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah kitab fikih al-Hambali, al-Hanabilah, fikih al-Hanabilah termasuk fikih yang paling terakhir. Yang dimaksud di sini adalah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, beliau yang paling akhir dari imam 4. Dan beliau sudah mendapatkan faedah-faedah dari ulama yang sebelumnya. Beliau juga ahli hadis. Jadi dengan ini hafizakumullah kita atau menjadi kitab fikih Hanafilah ada istimewanya daripada fikih kitab madhab yang lain. Walaupun semuanya alhamdulillah banyak faedahnya dan semuanya ulama mujtahidin rahimahullah taala yang mana mereka berusaha untuk memudahkan agama Allah Subhanahu wa taala. Jalla wa ta'ala. Di sini hafizakumullah yaqul rahimahullah taala bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi taufiqi. Alhamdulillah al-mufaqqih من شاء من خلقه في الدين والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين المؤيد بكتابه المبين المتمسك بحبله المتين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Beliau di sini rahimahullah ta'ala seperti biasanya para ulama ketika menulis kitab di seluruh ilmu, apalagi ilmu agama, mereka menulisnya dengan memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan hal ini hafizakumullah para ulama telah sepakat bahwa termasuk sunnah ketika menulis kitab yang isinya ilmu agama memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini para ulama telah jelaskan panjang, dalilnya sangat banyak, termasuk adalah dari Al-Quran. Setiap surat memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim kecuali surat At-Taubah, dan para ulama mengatakan sebabnya tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim karena surat At-Taubah hukumnya adalah mirip dengan surat yang sebelumnya Al-Anfal, masih di dalam bahasan yang sama yaitu masalah perang, maka seakan-akan satu surah.
itu termasuk illah dan hikmah yang ulama sebutkan. Ada juga para ulama mengatakan sebabnya juga tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim surat At-Taubah disebabkan karena di awal surat At-Taubah langsung bicara masalah perang, dan kata ulama tidak cocok dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim karena bahasnya masalah perang. Intinya ini termasuk dalil para ulama yang mereka sebutkan bahwa dalilnya mereka memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga di dalam surat An-Naml ketika Nabi Sulaiman menulis surat kepada Bilqis, Nabi Sulaiman menulis di awal suratnya adalah Bismillahirrahmanirrahim kama qala Allah azza wa jalla wa innahu Sulaiman wa inna Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menulis surat kepada Hirakil, rajanya Roma, beliau menulis ya Bismillahirrahmanirrahim bin Muhammad Rasulullah ila Hirakil azim Rom. Dan juga hadis Ali bin Abi Thalib ketika beliau menulis perjanjian antara beliau sallallahu alaihi wasallam dan kaum Quraisy di Ghazwat Hudaybiyah, Sulh Hudaybiyah. Beliau menyuruh Ali bin Abi Thalib menulis di awalnya kata Rasulullah, "Uktub Bismillahirrahmanirrahim." Dan juga dalil-dalil yang lain, termasuk para ulama mengatakan termasuk hikmahnya adalah al-barakah. Al-barakah dengan Bismillahirrahmanirrahim, kama qala Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala wa ghairu min ahli al-ilm. Dan fi qawli wa bihi taufiqi, beliau rahimahullah ta'ala meminta taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan begitulah harus seorang muslim meminta taufik dari Allah azza wa jalla, karena seluruh kebaikan adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa kita tidak bisa kita belajar agama Allah, mengerjakan agama Allah kecuali dengan taufiknya subhanahu wa ta'ala. Baru setelah itu beliau rahimahullah beliau memuji Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah memberikan kemudahan bagi orang yang belajar agamanya subhanahu wa ta'ala. Dan beliau bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada alnya, keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada sahabatnya ajma'in radhiyallahu ta'ala anhum wa ardahum. Setelah itu beliau berkata, faqad sanaha bi qalbi an akhtasira kitabi al-musamma bi kafi al-mubtadi بكائن في فقه الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الصابر لحكم الملك المبدي. Beliau di sini sebutkan sebabnya atau ilahnya beliau menulis kitab Akhsar al-Mukhtasarat, bahwa beliau rahimahullah ta'ala berpikir bahwa membuat kitab yang ringkas, yang mana beliau ringkaskan dari kitabnya beliau sendiri yang namanya Kafi al-Mubtadi. Kafi al-Mubtadi lebih luas, maka beliau ini rahimahullah meringkaskan Kafi al-Mubtadi dengan kitab Akhsar al-Mukhtasarat. Dan beliau sebutkan bahwa dua kitab ini adalah di fikih Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala wa ghafarallahu lah. Dan sebabnya kata beliau liyaqwa tanawuluhu 'ala al-mubtadi wa yashula hifdhuhu 'ala ar-raghibin. Sebabnya kata beliau supaya mudah dipelajari oleh orang yang paling pertama belajar dan mudah bagi dia juga untuk menghafalnya. Terus beliau juga sebutkan wa yaqulla hajmu 'ala talibin, dan juga menjadi kitab yang kecil, kitab yang kecil bagi tulabul ilm. Dan beliau sebutkan namanya Akhsar al-Mukhtasarat, usamma itu Akhsar al-Mukhtasarat li'anni lam aqif ala akhsar minhu jami'in li masailihi fi fiqhina min al-mu'allafat. Beliau mengatakan bahwa beliau memberi nama Akhsar al-Mukhtasarat, yaitu sebabnya karena beliau tidak
dapat kitab yang lebih ringkas daripada kitab ini. Kitab akhsar itu af'al, yang paling ringkas. Al-mukhtasarat, jadi yang paling ringkas dari kitab-kitab ringkas. Dari kitab-kitab ringkas, yang paling ringkas. Karena itulah sebabnya, kata beliau, karena saya tidak pernah dapat kitab yang lebih ringkas daripada kitab ini. Tetapi beliau juga mengatakan, jami'in li masailihi. Walaupun sangat ringkas, tetapi tetap kitab tersebut, yaitu Akhbar Syarat ini, tetap kitab ini adalah di dalamnya terkumpul masalah-masalah yang paling, atau faidah-faidah, hukum-hukum yang paling penting di fikihnya Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala wa ghafarallahu lahu. Dan beliau mengatakan di sini, wallah as'alu an yanfa'a bihi qari'ih wa hafizih wa nazirih, إنه جدير بإجابة الدعوات وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم مقربا إليه في جنات النعيم وما توفيقي واعتصامي إلا بالله عليه توكلت إليه أنيب. Jauh di sini beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada orang yang membacanya, yang menghafalnya, yang melihatnya, dan juga beliau mengatakan naujadirun bi ijabati da'awat, bahwa Allah akan terima doanya orang yang berdakwah kepadanya. Dan juga beliau berdoa supaya apa yang dia tuliskan di kitab ini menjadi khalis karena Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan dia kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan wa ma taufiqi wa tisami illa billahi alaihi tawakkaltu ilaihi unib. Ini mukaddimah beliau rahimahullah taala yang beliau sebutkan di kitabnya ini rahimahullah taala. Nah, selanjutnya adalah beliau di sini langsung masuk ke kitab. Bagaimana beliau di sini berkata, rahimahullah, qala kitabut taharah. Qala al-miyahu thalathatun. Beliau di sini rahimahullah taala, beliau masuk di kitab taharah. Dan sebelum kita masuk ke bab al-miyah, kita di sini mungkin sebutkan beberapa faidah yang menjadi mukaddimahnya sebelum masuk ke hukum-hukum taharah. Faidah yang pertama yaitu kenapa para ulama rahimahullah ta'ala memulai dengan kitab taharah, bukan dengan kitab yang lain, bukan dengan kitab salah, bukan dengan kitab zakah. Jawabnya adalah disebabkan karena ibadah yang paling mulia, ibadah amaliyah yang paling mulia dan agung, yang paling penting adalah as-salah. Dan as-salah tidak akan diterima kecuali dengan at-taharah. Sebagaimana firman Nabi sallallahu alaihi wasallam di Muslim an Ibnu Umar, la yaqbalullahu salatan bighairi tahur. Yang maknanya Allah tidak akan terima salatnya seorang hamba kecuali dengan tahur. Dan juga hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sunan, iftahus salati tahur, tahrimuha at-takbir, tahliluha at-taslim, rawahu Tirmidzi wa ghairuh. Yang maknanya adalah kuncinya salat adalah at-tahur. Kuncinya as-salat adalah at-tahur. Jadi karena salat ibadah yang paling mulia dan salat tidak akan diterima kecuali dengan taharah, maka beliau rahimahullah ta'ala memulai dengan kitab taharah. Jelas insyaAllah. Iftahus salat at-tahur. Kuncinya salat adalah tahur. Maka sebelum masuk ke salat, dengan bahasa, dengan sabda Nabi alaihissalam di sini, harus memiliki kunci. Kuncinya salat adalah at-tahur. Karena itulah beliau di sini bahas masalah taharah. Kuncinya as-salat adalah tahur. Jadi ini sebabnya para ulama rahimahullah ta'ala dengan kitab taharah. Dan telah jelas habibakumullah bahwa seluruh amalan kita tidak akan
atau paling pertama akan dihisab di hari kiamat di atas salah. Karena itu juga para ulama mereka sebut di awal kitab fikih adalah ba'u at-taharah, disebabkan karena taharah menjadi syaratnya sehatnya salah. Ini insyaallah jelas. Barakallahu fikum. Ini faedah yang pertama. Apa sebab para ulama mereka memilih kita taharah? Sebabnya karena taharah itu jadi syaratnya as-salah, sebagaimana hadis yang tadi saya bacakan. Dan Allah Subhanahu wa taala memberitakan kaum muslimin qauli azza wa jalla tumutu salat tafsilu wujuhakum. Allah Subhanahu wa taala memberitakan kaum muslimin jika ingin salat disuruh memulai dengan at-taharah yang disebutkan di surat Al-Maidah, faqsulu wujuhakum al-ayah. Faedah kedua yaitu maknanya at-taharah. Dan kita tidak mau meluas jelaskan makna tahap dalam bahasa Arab, karena kitab ini sebagaimana beliau sebut akhsar al-mukhtasarat. Tapi yang penting di sini makna tahap dalam syariat. Ringkasnya at-taharah di dalam bahasa an-nadhafah wan nazahah, menakdar kebersihan, kesucian dari kekotoran. Ini maknanya umum. Adapun di dalam istilahnya para ulama, yaitu at-taharah bisa dijelaskan dengan makna at-taharah raf'ul hadath wa ma fi ma'na wa zawalun najas atau hukmahu. Ini maknanya Allah jelas. Raf'ul hadath wa ma fi ma'na wa zawalu an-najas atau hukmahu. Yang dimaksud di sini berjelaskan raf'ul hadath yaitu mengangkat hadas, dan wama fi makna, dan apa yang dengan maknanya hadas. Berarti diangkat hadas dan apa yang mirip dengan hadas. Ya. Wa zawalu an-najas au hukmahu, dan hilangnya najas au hukmahu, atau hilangnya hukumnya najas, atau hukumnya atau hilangnya hukumnya najas. Baik. Jadi raf'ul hadas yaitu mengangkatnya hadas. Dan hadas hafizakumullah yaitu kalau dengan bahasanya para ulama wasfun ma'nawiyyun qa'imun bil badan yamna'u mimma syurita lahu at-taharah. Ya. Jadi al-hadas wasfun ma'nawi, sifat yang maknawi. Yang dimaksud di sini hadas itu sesuatu yang tidak bisa dilihat. Tidak bisa dilihat. Hanya sifat maknawi qa'imun bil badan, yang mana wasf tersebut adalah di badannya seorang hamba, menghalangi orang salat, atau di sini yamna'u ma yushratu lahu taharah, menghalangi melakukan ibadah-ibadah yang disyaratkan taharah. Yang disyaratkan taharah. Yang paling pertama adalah as-salah, dan juga hal ibadah yang lain seperti misalnya misalnya at-tawaf. Nanti akan sebutkan insyaallah khilaf ulama dalam masalah ini. Jadi hadas itu adalah sifat yang di badannya seorang hamba yang menghalangi hamba tersebut untuk mengerjakan salat atau ibadah-ibadah yang lain yang diharuskan taharah. Ya, ini maknanya al-hadas. Dan hadas ini terbagi dua. Hadas asghar dan akbar. Asghar dan akbar. Dengan bahasa lain, al-hadas itu adalah al-asghar wal akbar. Jadi angkat hadas yaitu angkat hadas asghar dan angkat hadas akbar. Insyaallah jelas. Hadas asghar yang akan dijelaskan insyaallah yaitu hal-hal yang membatalkan wudu,
seperti buang hajat dan kencing dan keluar angin dan apa yang semisalnya. Ini hadas asghar. Dan hadas akbar yaitu hal-hal yang mewajibkan mandi seperti junub. Jadi ini hadas. Jadi kalau ulama mengatakan taharah itu raf'ul hadas, mengangkatnya hadas, berarti mengangkatnya hadas asghar dan hadas akbar. Jelas insyaallah. Adapun di ucapan yang mereka wa ma fi makna, berarti hadas itu diangkat. Ya, jika orang misalnya buang hajat, maka itu namanya hadas, menghalangi dia salat, walaupun hadas itu tidak bisa dilihat. Makanya dikatakan wasfun ma'nawi, tidak dilihat. Orang yang buang hajat, jelas dia setelah buang hajat dia bersihkan diri, setelah itu dia tetap tidak boleh salat walaupun dia bersih, karena ada hadas yang menghalangi dia salat, maka harus dia mengangkatnya dengan cara wudhu. Dengan cara wudhu. Jelas? Adapun maknanya, wa ma fi makna, raf'ul hadas, wa ma fi makna. Yang dimaksud di sini dengan ma fi makna, yaitu seperti, kata ulama di sini, ma fi makna apa yang mirip dengan hadas. Apa yang mirip dengan hadas. Mirip dengan hadas, sering ulama sebutkan contoh adalah seperti orang yang dia sudah berwudu. Dia berwudu di waktu salat zuhur misalnya. Dan dia menahan wudunya sampai masuk waktu salat asar. Berarti tidak batal wudunya. Tetapi dia tetap pergi berwudu untuk salat asar. Karena berwudu padahal dia tidak batal wudunya. Tidak berbuat hadas. Ya. Ini namanya tajdidut taharah. Dia berbarui wudunya. Ini mereka mengatakan yang yang jenisnya hadas. Padahal tidak batal hadasnya, tetapi dia berbarui taharanya. Ini yang contoh yang beliau sebutkan. Sama juga contoh yang lain yang mirip dengan hadas, yaitu kata mereka misalnya sebagian mazhabi ulama, yaitu ketika orang yang memandikan mayat. Walaupun orang yang memandikan mayat dia sebelumnya sudah berwudu, ya, setelah dia wudu dia memandikan mayat. Nah, ada sebagian madhab yang mengatakan sunnah atau bagus atau mustahab bagi dia ini untuk berwudu lagi. Padahal dia tidak batal wudunya. Ini contoh. Contoh yang lain mungkin lebih jelas. Contoh yang lebih jelas seperti misalnya ada orang yang tidak bisa nahan kencing. Bagi contoh, ada wanita yang kena darah istihadah. Bukan darah haid, bukan darah nifas, darah istihadah. Yang mana dua orang ini yang tidak bisa nahan kencing atau tidak bisa berhenti darah istihadah, mereka ini walaupun sudah wudu, setelah wudu tetap keluar air kencing. Ya, keluar air kencing. Orang ini boleh bagi mereka salat setelah mereka wudu. Setelah mereka wudu. Nah, cuman diharuskan wudunya mereka di waktunya salat. Jadi adzan salat zuhur baru dia wudu salat zuhur. Salat zuhur. Ini mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi kalau mau mudah, yaitu at-taharah, mudah raf'ul hadas wa zawalun najas. Jelas ini. Tapi ini mungkin kalau mau dirincikan, yaitu hafizakumullah, taharah, raf'ul hadas, itu tadi hal-hal yang membatalkan wudu, atau hal-hal yang mewajibkan wudu, atau mewajibkan mandi, yang hadas. Wa ma fi ma'na, seperti tadi contohnya adalah ketika orang memandikan mayat, atau ketika
orang wudhu sunnah, dia masih ada wudhunya tetapi dia pergi perbarui wudhunya, ya, ini namanya mafi makna, jelas. Adapun wazawalu an-najas, dan menghilangnya najas, hilangnya najas, jelas insyaallah. Najis itu akan disebutkan insyaallah. Najis itu adalah zat, ya, mustaqtarah syar'an, zat yang kotor di pandangan syariat. Berarti beda dengan hadas. Hadas itu sifat, tidak bisa dilihat. Adapun najas itu zat yang bisa dilihat. Yang zat tersebut adalah dikatakan kotor, tapi dalam pandangan syariat. Karena tidak setiap kotor itu najis. Karena ada kotor yang tidak najis. Seperti misalnya ingus. Kotor tetapi tidak najis. Seperti misalnya sebagian madhab, yaitu kotoran binatang yang boleh dimakan. Seperti kotoran kambing atau sapi. Itu kotor, tetapi sebagian mazhab mengatakan kotoran binatang yang boleh dimakan tidak najis. Karena itu dikatakan najis itu zat yang kotor di pandangan syariat. Yang mana zat tersebut itu pada tubuhnya orang, atau bajunya, atau tempatnya, tempat salatnya. Jadi mengangkat hadas dari tubuh, mengangkat hadas dari baju, baju salat, dan mengangkat hadas dari tempat salat. Ini mudah, insya Allah. Barakallahu fikum. Jadi insya Allah ini faedah yang pertama atau yang kedua yang penting sekali. Ya, maknanya at-taharah syara' raf'ul hadas wa ma fi ma'na wa zawalul najas au hukmahu. Bisa dijelaskan lagi au hukmahu. Kenapa dikatakan au hukmahu? Karena bisa jadi masih ada najas tetapi dimaafkan. Jadi hukum yang najas diangkat padahal masih ada najas. Contoh, kalau orang setelah buang hajat, dia bisa bersihkan diri dengan dua cara. Yang pertama menggunakan air. Menggunakan air berarti dia mengangkat najas, hilang najasnya. Cara yang kedua dengan istijmar, itu menggunakan baik kain atau tisu atau batu, istijmar. Jenis ini menggunakan kain atau jenisnya tidak menghilangkan najis dengan cara 100%. Tidak menghilangkan najis dengan 100%. Berarti masih ada najas, tetapi diangkat hukumnya. Diangkat apa? Hukum najas. Jadi, wazawarun najas atau hukmahu, menghilangkan najas atau hukumnya najas. Walaupun masih ada najas, tetapi sudah diangkat hukumnya. Baik. Ini hafizakumullah makna at-taharah di dalam syariat atau istilah ulama rahimahullah ta'ala. Faedah yang kedua yaitu hafizakumullah bahwa harus kita ketahui bahwa pada dasarnya air adalah bersih. Dasarnya air adalah apa? Bersih, atau bahasa fuqaha tahir mutahhir. Bahwa dasarnya air yaitu suci dan mensucikan. Suci dan mensucikan. Dan dalilnya di sini adalah sangat banyak, termasuk adalah qaulullah subhanahu wa ta'ala wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an yutahhirukum bih. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan air pada kalian dari langit untuk mensucikan kalian. Dalam surat Al-Anfal, dalam surat Al-Anfal. Dan juga fi qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam huwa at-tahuru ma'u al-hillu maitatuhu. Dalam masalah air laut, maka Rasulullah SAW menjawab, air laut itu adalah tahur, mensucikan. Ya, air laut adalah apa? Mensucikan. Kama fi hadis Abi Hurairah inda Tirmidzi wa Abi Daud. Dan juga hadis yang ketiga atau dalil yang ketiga saya sebutkan dengan ringkas, yaitu hadis Bi'r Buda'ah yang masyhur. Hadis Bi'r Buda'ah
'inda Tirmidzi wa Ahmad, al-ma'u tahur la yunajjisuhu syai'un. Bahwa air itu adalah tahur, mensucikan, tidak akan najis. Nah, ini ringkasnya dalil yang dijadikan dasar bahwa pada asalnya air itu adalah tahir, suci, dan mutahhir, mensucikan. Dan ijma' ulama rahimahullah ta'ala, mereka sepakat bahwa pada dasarnya air adalah suci dan mensucikan. Ini dengan ringkas. Insyaallah jelas. Selanjutnya yaitu aqsamul miyah yang beliau sebutkan di sini. Ya. Jadi aqsamul miyah maknanya adalah beberapa jenis atau airnya terbagi berapa. Di sini beliau mengatakan rahimahullah, al-miyahu thalathah. Al-awwal tahurun wa huwa al-baqi ala khilqatihi. Beliau di sini mengatakan bahwa air itu tiga jenis, terbagi tiga. Dan ini hadakumullah madhab jumhur ahli ilm. Jumhur al-ulama rahimahumullah ta'ala, jamaahir ahli ilm, a'immatul madzahib, a'immatul empat, mereka membagikan air sebagai tiga. Ada tiga jenis air. Dan insyaallah nanti akan sebutkan bahwa ada riwayat dari Imam Ahmad rahimahullah dan terjih banyak ulama seperti Syekhul Islam Taimiyah dan Syekh Ibnu Baz, Al-Utsaimin dan yang lain, Imam Sa'di, Syekh Muhammad Abdul Wahhab dan yang lain, katakan air hanya dua saja, hanya dua. Tapi kita masih jelaskan apa yang disebut di sini, ya, bahwa air itu terbagi tiga. Jadi di sini beliau berkata, al-miyahu thalathah, air itu tiga. Al-awwal tahurun wa huwa al-baqi ala khilqatihi. Jadi yang pertama yang beliau di sini sebutkan yaitu bahwa air tahur. Sebelumnya, kenapa ulama membagikan air menjadi tiga? Itu dengan dalil yang namanya dalil istiqra'. Dalil istiqra' maknanya adalah bahwa mereka melihat seluruh jenis air di dunia ini dan seluruh dalil-dalil yang mengenai masalah air itu ringkasnya dalil tersebut membagikan air tiga. Ya, ada air yang tahir, ada air yang mutahhir, air yang mensucikan, sebagaimana tadi ayat yang saya sebutkan dalam beberapa hadis, dan juga ada air yang najis, yang kena najasah. Ini dua, ya. Mereka mengatakan ada lagi yang diantaranya yang mana itu air, dia air tetapi bukan najis dan tidak bisa menggunakan untuk apa? Untuk ibadah, tidak mutahhir, tidak mensucikan, yaitu air yang telah tercampur dengan zat tahir yang lain. Ya, jadi ada air yang mensucikan, ada air yang najis, ada yang diantaranya seperti air yang tercampur dengan susu misalnya. Kata mereka ini air yang ketiga. Benar apa? Yang ketiga. Baik. Adapun di penjelasannya beliau di sini bahwa air yang pertama adalah al-air al-awwal tahurun wa huwa al-baqi ala khilqatihi. Yang pertama adalah yaitu at-tahur. At-tahur atau dengan makna lain, at-tahur maknanya adalah yang mensucikan. Atau dengan makna yang lain, at-tahir al-mutahhir, yang suci dan mensucikan. Atau dengan makna lain, at-tahiru fi nafsihi al-mutahhir li ghairihi, bahwa air yang pertama adalah bersih, bahwa air tersebut adalah bersih dan membersihkan yang lainnya, Jadi yang pertama yaitu tahirun mutahhir, bersih dan membersihkan. Atau dengan
uh, di kitab ini tahurun, mudah. Jadi yang pertama adalah tahur. Yang mana tahur berarti yang mensucikan, berarti dia tahir dan dia mensucikan. Ini yang pertama yang beliau sebutkan, Allah Ta'ala. Dan beliau di sini mengatakan wahwal baqi ala khilqatihi. Jadi beliau mau jelaskan apa itu air yang tahur. Air yang tahur yang pertama air tahur maknanya adalah huwal baqi ala khilqatihi. Yang mana adalah air tahur itu yaitu yang seperti yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Itu namanya at-tahur. Itu namanya apa? At-tahur. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ciptakannya. Baik air tersebut itu uh, turun dari langit atau keluar dari uh, bumi, ya, baik air yang turun dari langit, baik yang semacam hujan atau salju atau yang lain, es, atau yang keluar dari bumi seperti sumur, ya, dan yang lain seperti sumur dan air eh, air mata dan mata air dan juga yang lain. Jadi, yang pertama adalah at-tahur wal baqi ala khilqatihi, yaitu bagaimana Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Ini insyaallah yang pertama. Dan al-baqi ala khilqatihi, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ciptakan, para ulama mengatakan itu imma haqiqah atau hukman. Sebagaimana Allah ciptakan itu bisa dua. Allah ciptakan air, ya, sebagaimana Allah ciptakan hakikatnya, baik Allah ciptakan air tersebut asin seperti air laut, atau tawar seperti uh, seperti sungai, air sungai. Ini hakikatnya Allah menciptakan seperti itu. Ada yang asin, ada yang tawar. Jelas ini. Allah ciptakan sifatnya ada yang asin, ada yang apa? Ada yang tawar. Atau mungkin ada yang panas, ada yang dingin. Bisa jadi ada air di gunung panas, ada air di gunung dingin. Ini Allah ciptakan seperti itu namanya tahur. Ya, itu namanya apa? Tahur. Nah, ini hakikat. Hukuman, hukumnya, atau hukuman, hukum itu mana di sini adalah yaitu uh, dia tercampur dengan sesuatu yang mana uh, hal tersebut yang campur dengan air itu juga dari ciptaannya Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa dipisahkan dengan air, yang tidak bisa dipisahkan dengan air, ya. Yang mana di sini dimaksud seperti ada warna hijau yang di air yang sudah lama ditinggal, ya, sudah lama ditinggal. Ini namanya apa? Walaupun uh, pada asalnya itu airnya jernih bersih, tapi karena lama di tempat, lama di sumur, lama di lapak misalnya, maka ada hijaunya yang tumbuh di air, kemudian jadi warnanya apa? Berbeda, ya. Atau misalnya air sumur yang warnanya coklat, ya. Ini tetap namanya air tahur, sebagaimana Allah ciptakan. Ini seluruhnya namanya tahu, sebagaimana Allah ciptakan air itu dengan air yang warna coklat, air sumur misalnya, atau bersama warna hijau, tumbuhan yang tumbuh di air, ya, atau yang tadi hakikah, yaitu asin atau tawar. Ini insyaallah maknanya apa? At-tahur. Ini masih maknanya at-tahur huwal baqi ala khilqatihi.
Baik, insyaallah ya. Dan beliau di sini mengatakan wa minhu. Sebelum saya jelaskan wa minhu, harus kita tahu apa hukumnya. Tadi kan tahunya maknanya. Maknanya at-tahur huwa al-baqi ala khalqatihi. Hukumnya adalah barakallahu fikum, yaitu yarfa'ul hadath wa yuzilu yarfa'ul hadath wa yuzilu al-khabath. Bahwa air at-tahur dialah yang menghilangkan, yang mengangkat hadas dan menghilangkan najas. Jelas? Yang ini yang jadinya hukumnya tahur. Air tahur dialah yang mengangkat hadas dan menghilangkan najas. Bahkan di dalam madhabul Hanafi rahimahullah mengatakan tidak ada air yang lain yang menghilangkan hadas kecuali air at-tahur. Kecuali apa? Air at-tahur. Ini yang di madhab al-Hanafilah rahimahullah ta'ala. Nanti akan disebutkan ada perselisihan para ulama juga dalam masalah madhab Hambali. Akan tetapi pada dasarnya para ulama Hanabilah mengatakan air yang boleh digunakan untuk menghilangkan hadas, mengangkat hadas dan menghilangkan najas hanya al-ma at-tahur, hanya air yang tahur saja. Insyaallah jelas ini ya. Jadi maknanya sudah jelas dan hukumnya sudah jelas ya. Baru kita sekarang insyaallah akan masuk ke contoh-contoh yang beliau sebutkan di sini. Baik. Di sini beliau rahimahullah taala mengatakan wa minhu makruhun kamutaghayyirin ghairi mumazij. Beliau di sini beliau ingin sebutkan rahimahullah taala bahwa air yang tahur itu ada berapa macam ya. Tadi kalau sebelum masuk ke jenis macam-macam yang termasuk dalam air tahur sebelumnya kita mungkin tadi saya kasih isyarat, mungkin bagus sekarang saya sebutkan pada bedanya bahwa air at-tahur hukumnya sebagaimana yang saya tadi sebutkan. Air at-tahur dialah yang mengangkat hadas. Dan ini para ulama sepakat. Ya. Dan dialah yang Yang menghilangkan najas. Para ulama di sini berselisih. Apakah air, apakah itu najas? Apakah najas? Harus dihilangkan dengan air atau boleh dihilangkan dengan selain air? Pahamin ya, beda. Adapun hadas tidak bisa kita angkat kecuali dengan air, ya. Air atau apa yang dibolehkan seperti apa? Tayammum. Seperti at-tayammum. Para ulama ini di sini jelas. Adapun hilangnya najasa, apakah harus dengan air atau boleh dengan selain air? Ya, baik. Para ulama di sini berselisih. Termasuk juga dari Hanafi rahimahullah taala, pada dasarnya mazhab Hanafi seperti ulama yang lain bahwa harus menggunakan apa? Menggunakan air. Menggunakan air. Adapun sebagian dari Hanabilah dan juga sebagian dari mazhab ulama lain termasuk Syekh Islam Taimiyah dari Hanabilah, beliau mengatakan najasa itu boleh dihilangkan dengan selain air. Dengan selain air. Ini insyaAllah mungkin faedah tidak perlu saya sebutkan sebentar saja. Nanti akan dibahas masalah najasa dan najasa itu hilang dengan apa saja. Baik, kembali hadakumullah kepada sekarang yang beliau sebutkan di sini, yaitu qala rahimahullah wa minhu makruh. Jadi air at-tahur itu beliau sebutkan ada makruh dan ada muharram. Beliau di sini sebutkan
bahwa air tahur ada makruh dan ada muharram. Ya, walaupun di mazhab Hanabilah ada empat macam. At-tahur itu empat. Di sini beliau sebutkan yang pertama adalah tahur. Yang pertama disebut apa? Makruh. Ya, yang pertama adalah makruh. Berarti dia air tahur tetapi makruh. Jadi kalau mau dibagi, karena beliau berkata wa minhu, berarti yang pertama air tahur tidak makruh. Air tahur tidak makruh. Itu yang pertama yang beliau sebutkan. Apa? Tidak makruh. Jadi di sini saya ulangi. Al-awwal tahurun wa huwa al-baqi ala khilqatihi. Berarti ini yang pertama. Tahur yang tidak makruh yang kita gunakan untuk angkat hadas dan hilangkan najas. Ya. Wa minhu, dan termasuk jenisnya tahur. Berarti tahur yang kedua makruh. Paham insyaallah. Saya ulangi. Jadi yang pertama at-tahur wal baqi ala khilqatihi. Ini yang pertama. Menghilangkan, mengangkat hadas dan menghilangkan najas. Wa minhu, berarti dari jenisnya tahur yang kedua yaitu makruh. Ya, jelasin apa? Makruh. Ini yang kedua. Wa minhu, berarti dari jenisnya tahur ada yang makruh. Maksud di sini makruh digunakan untuk taharah. Kata beliau di sini kamutaghayyirin bi ghairi mumazij. Mutaghayyirin bi ghairi mumazij. Makruh yaitu air yang dia campur dengan sesuatu yang tidak akan bersatu dengan air. Yang apa? Tercampur dengan sesuatu yang tidak akan bersatu dengan air. Itu namanya apa? Namanya air tahur makruh. Jadi, contohnya di sini lebih jelas, yaitu jika ada minyak yang jatuh di dalam air. Berarti air tercampur dengan minyak, tetapi tidak akan bersatu dengan minyak. Minyaknya di atas dan bisa kita ambil bisa kita ambil minyak tersebut uangnya. Jadi sesuatu yang campur dengan air tetapi tidak bersatu dengan air. Ya, tidak tercampur betulan dengan air, masih berpisah. Contohnya adalah seperti tadi apa? Seluruh jenis minyak jika jatuh di dalam air, dia tidak akan bersatu dengan air, berarti itu namanya air tahur makruh. Ya, berarti dia apa? Tahur, tetap dia tahur. Tetapi hukumnya makruh, tidak digunakan untuk apa? Untuk taharah. Jelas ini? Ini yang pertama. Ini yang kedua. Yang pertama apa? At-tahur yang tidak makruh yang beliau sebutkan yaitu apa? Al-baqi ala khilqatihi wa minhu. Jenis yang kedua dari tahur al-makruh. Yang makruh ini air yang tercampur dengan zat yang lain yang tidak bersatu dengan air. Seperti tadi bilang apa? Seluruh jenis minyak jika jatuh dalam air. Dan ada juga yang namanya kafur. Kafur itu yang biasa digunakan untuk memandikan mayat. Ya, jika itu masih utuh, tidak dihancurkan masih utuh, jika ditaruh di air, walaupun ada baunya kafur di air, tetapi itu kafur tidak bersatu dengan air. Maka ini habibakumullah, ini namanya air tahur, ya, airun apa? Tahur tapi makruh. Makruh digunakan untuk taharah. Kenapa dikatakan makruh? Kata ulama Hanabilah, karena para ulama berselisih. Dari ulama selain mazhab Hanabilah, ada yang mengatakan
bahwa air itu adalah sudah bukan tahur, itu hanya tahir. Nah, jadi mereka bilang khurujun dan khilaf. Jika kita keluar dari perselisihan ulama, maka jangan digunakan air itu untuk taharah. Ya, itu dari apa? Khilaf. Walaupun ini kaidah ini para ulama, sebagian ulama tidak terima dengan cara mutlak. Jadi habibakumullah, kembali ke ringkasnya beliau. Jadi jenis yang pertama dari at-tahur, air yang tahur sebagaimana Allah ciptakan. Jenis yang kedua, ya, jenis yang kedua air tahur makruh, yaitu yang tercampur dengan zat yang tidak bersatu dengan air. Ya, ini ya hukumnya apa? Makruh. Jalan jelas. Ada riwayah dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, dan juga itu madhabnya, pilihannya Imam Ibnu Qudamah dan Ibnu Utsaimin dan yang lain, bahwa air ini tidak makruh. Bahwa air ini tidak makruh, berarti ada riwayah yang lain. Pada asalnya madhab Hanabilah, air ini makruh. Tapi ada riwayah dari Ahmad bin Hanbal, dan itu pilihan Ibnu Qudamah, dari Ibnu Utsaimin, dan Ibnu Baz, dan yang lain, bahwa air ini adalah tidak makruh. Berarti kita hilangkan apa? Jenis ini yang kedua. Nah, ini yang kuat. Cara jelas ya. Baik. Ya. Ini yang kedua. Termasuk contohnya air makruh dalam madhab Hanabilah, termasuk jenisnya atau contohnya air makruh. Tadi kan sebutkan air makruh itu apa? Yang tercampur dengan zat yang tidak bersatu dengan air. Ya. Termasuk juga contohnya air makruh dalam Hanabilah, air yang sangat panas atau yang sangat dingin. Kata mereka ini makruh. Jangan digunakan air yang sangat panas atau yang sangat dingin untuk taharah. Apa sebabnya? Kata mereka rahimahullah, karena yang sangat panas tidak bisa mensempurnakan taharah. Yang sangat panas atau yang sangat dingin. Karena panasnya, karena dinginnya, kita tidak bisa mensempurnakan taharah karena sangat panas, sangat dingin. Ya, ini termasuk contohnya apa? Contohnya air yang makruh dalam madhab Al-Hanafilah. Ada contoh yang lain, tetapi cukup saja yang saya sebutkan di sini. Nah, yang kedua, yang ketiga, jenis yang ketiga, bagian yang ketiga dari at-tahur, kata beliau di sini, itu muharram. Wa muharramun la yarfa'ul hadath wa yuzilul khabath. Wa huwa al-maghsub. Wa huwa al-maghsub wa ghairu bi'rin naqah min abari Thamud. Yang ketiga yang beliau sebutkan dari jenisnya at-tahur, yaitu al-muharram. Ada yang tidak muharram dan tidak makruh, yang pertama. Yang kedua ada yang makruh. Yang ketiga apa? Ada yang muharram, ada yang haram. Dan beliau di sini mengatakan la yarfa'ul hadath wa yuzilul khabath. Air yang muharram ini walaupun dia tahur, tetap dia tahur, tapi haram digunakan. Nah, haramnya di bagian apa? La yarfa'ul hadath, tidak mengangkat hadas, tetapi wa yuzilul khabath, tapi bisa menghilangkan najas. Jadi yang muharram ini tidak bisa digunakan untuk mengangkat hadas. Tidak boleh digunakan untuk angkat hadas. Tetapi jika kita cucikan atau kita siram baju misalnya yang najis, kita siram dengan air yang muharram, terangkatlah najasah. Karena najasah sudah hilang, berarti tidak bisa mengatakan masih ada. Jika ada baju yang kotor, kita siram najasah, atau misalnya tempat yang kotor kita siram. Jika ada tempat yang kotor, najasah, kita siram tempat itu dengan air yang muharram sampai hilang najasah, berarti sudah hilang. Berarti betul apa? Air muharram itu mengangkat, air itu menghilangkan najasah. Jelas ini? Jadi yang ketiga, muharram
La yarfa'ul hadath, tidak bisa digunakan untuk angkat hadas. Tetapi air muharram itu bisa menghilangkan najas. Ini maknanya. Dan beliau berkata di sini, wahwa al-maghsub. Wahwa al-maghsub. Maknanya wahwa al-maghsub, yaitu al-maghsub, air yang bukan milik kita. Kita ambil dengan tanpa izin. Ini maknanya maghsub di dalam istilahnya fuqaha. Baik itu air yang dicuri, ya, atau kita ambil dengan paksa, atau jenis yang lain. Yang penting air yang kita ambil tanpa izin pemiliknya, namanya maghsub. Baik, namanya ini maghsub. Tidak boleh kita gunakan untuk angkat hadas, ya. Dan pada dasarnya tidak boleh kita gunakan untuk angkat hadas dan tidak boleh gunakan untuk hilangkan najas. Tetapi jika ada orang mau berwudu atau mandi menggunakan air yang muharram, yang maghsub, yang milik orang lain, hadasnya dia tidak terangkat, ya, mazhab Hanabilah. Dan jika orang tersebut menggunakan air yang muharram, yang milik orang lain, untuk menghilangkan najas, najasa itu akan apa? Akan hilang, tetap dia berdosa. Walaupun biasa hilang, tetap dia berdosa. Karena dia menggunakan air yang miliknya. Bisa paham insyaAllah? Jadi, air, dan saya ulangi ini biar diringkaskan yang ketiga itu. Air tadi apa? Yang ketiga, yang muharram. Muharram angkat hadas dan hilang najas. Beliau di sini mengatakan bahwa air yang muharram tidak akan mengangkat hadas. Tidak akan mengangkat hadas. Jadi jika orang menggunakan air yang haram, yang bukan miliknya atau milik orang lain, dia ambil, dia curi air misalnya, dan dia menggunakan untuk wudu. Wudunya dia tidak terangkat. Ini maknanya. Tetapi jika menggunakan air itu untuk menghilangkan najas itu terangkat. Atau najas itu apa? Hilang. Ini maknanya yang beliau sebutkan di sini. Dan insya Allah ini jelas. Ya. Walaupun dia tetap dalam dua keadaan ini, dia berbuat haram, dia berdosa. Yang menghilangkan, mengangkat hadas berdosa, dan tidak terangkat, menghilangkan najas berdosa, walaupun hilang najasanya. Baik, ini yang beliau sebutkan, insya Allah jelas. Jadi al-maghsub, jadi air yang haram ini dia berikan dua contoh. Air yang haram, air yang muharram, itu air maghsub, dan yang kedua yang beliau sebutkan yaitu ghairu bi'rin naqah min abari diyari Samud. Yang kedua, dari air muharram ada dua contoh. Contoh yang pertama air yang maghsub, yang bukan milik kita tanpa izinnya. Yang kedua, ghairu bi'rin naqah min abari diyari Samud. Air selain air sumur onta dari kaumnya Samud. Maknanya adalah kaum Samud, kaumnya Samud, kaum Saleh alaihissalam, mereka memiliki banyak sumur. Banyak sumur. Kata beliau di sini, tidak boleh kita menggunakan air dari daerahnya kaum Saleh, tidak boleh, haram menggunakan air dari daerahnya kaum Saleh untuk taharah, kecuali satu sumur. Jadi seluruh sumur tidak boleh airnya, kecuali satu sumur. Sumur yang mana? Birun Naqah. Itu sumur onta Nabi Saleh. Ada sumur yang khusus, yang mana sumur itu ontanya Nabi Saleh meminum dari sumur tersebut. Maka itu yang boleh digunakan untuk taharah. Adapun selain
sumurnya unta ini hukumnya adalah haram. Dan ini berdasarnya adalah hadis Abdullah bin Umar bahwa ketika para sahabat lewat di Al-Hijr, yaitu daerahnya Thamud, dan mereka mengambil air dari sumur-sumurnya mereka, sumurnya kaum Thamud, dan mereka menggunakan adunan, dan Rasulullah SAW memerintahkan untuk membuangnya air, tuangkan air, dan adunat yang dibikin dari air tersebut itu disuruh dikasih onta. Dan Rasulullah memerintahkan untuk mengambil air hanya dari sumur yang mana dulu ontanya Nabi Saleh meminum darinya. Bukhari Muslim. Ini hadis menjadi hujah bahwa seluruh sumur di daerah kaum Samud airnya haram digunakan untuk taharah, ya. Hanya satu sumur saja yang boleh menggunakan airnya untuk taharah, yaitu sumur yang ontanya Nabi Saleh minum darinya. Ini insya Allah yang keberapa yang disebutkan, yang kedua ya. Baik, jelas ini. Ini hafizakumullah air at-tahur, beliau sebutkan yang pertama adalah tahur yang tidak makruh, yang kedua air tahur yang makruh, yang ketiga air tahur yang muharram. Ini tiga jenis. Yang tiga jenis ini masih masuk di kata tahur. Jadi tahur tidak makruh, ya. Yang kedua tahur makruh, yang ketiga tahur muharram. Ini tiga, insya Allah jelas. Ada yang keempat yang saya tadi berikan isyarat, ada yang keempat di madhab Hanabilah. Jadi at-tahur itu madhab Hanabilah itu ada empat. Yang terakhir yang mereka sebutkan yaitu air yang tahur yang boleh digunakan, yang menggunakannya adalah perempuan, akan tetapi tidak boleh digunakan oleh wanita. Ini yang jenis yang keempat, ya. Jenis yang keempat adalah tahur. Dia tahur, tetapi tahurnya hanya untuk wanita, untuk laki-laki tidak bisa. Ini rincian yang sangat panjang, cuman maknanya adalah air yang sedikit, ya, yang sedikit, yang wanita menggunakan air itu untuk taharah, untuk membersihkan diri taharah, misalnya dari wudhu sempurna atau mandi sempurna, dan tidak ada orang yang melihatnya. Jadi jika ada perempuan yang balighah, ya, balighah, dia menggunakan air, dia bawa air misalnya kamar mandi, tidak ada yang melihatnya dia, dan dia menggunakan air itu untuk mengangkat hadasnya, hadasnya wudhu misalnya, dia berwudhu sempurna sampai selesai atau mandi sempurna sampai selesai, maka jenis air ini tidak boleh digunakan oleh laki-laki untuk mengangkat hadasnya, ya. Adapun wanita yang sesamanya boleh dia gunakan. Ini madhab Hanabilah, dan ini sebenarnya hanya madhab hanya madhab Hanabilah. Ya, madhab Syafi'iyah, madhab Malikiyah dan Hanafiyah mengatakan boleh. Maksudnya air, sisanya air, sebenarnya bukan sisa, sebenarnya air yang digunakan oleh wanita, walaupun tidak jatuh di dalam bijana misalnya, intinya ada bijana yang wanita berwudu atau mandi dari bijana tersebut di dalam keadaan mengangkat hadas yang sempurna dan tidak ada orang yang melihatnya. Tiga madhab mengatakan tetap air itu tahur, boleh digunakan oleh laki-laki atau perempuan. Hanabilah saja mengatakan air tersebut boleh digunakan oleh wanita untuk taharah
tapi tidak digunakan oleh laki-laki. Ini pada dasarnya adalah hadis anna Nabi alaihissalam nah an yatawadda ar-rajul bifadli tahuril mar'ah, bahwa Rasulullah melarang seorang laki-laki berwudu dari apa bekas atau sisanya wanita, ya. Dan ini uh, hadis Amr al-Ghifari radhiyallahu taala anhu wa ardah. Tapi ini ada riwayat juga dari Ahmad bin Hanbal rahimahullah dan juga madhabnya Syekh Islam Taimiyah bahwa hukum air itu adalah boleh digunakan oleh laki-laki sebagaimana hadisnya Abbas anna Rasulullah SAW karena yaghtasil bi fadli Maimunah, rawahu Muslim, bahwa Rasulullah beliaunya dulu mandi dari sisanya air Maimunah, rawahu Imam Muslim. Baik, ini ringkasnya hafizahullah air yang pertama yang beliau sebutkan. Dan insya Allah mungkin sampai sini malam ini kita, karena mulai dengan mukaddimah, dengan nasihat dan mukaddimah, maka banyak waktu yang dipakai. Insya Allah di hadis akan datang kita akan lanjut jenis yang kedua dari air, itu air yang tahir, sama jenis yang ketiga air yang najis. Bismillah subhanahu wa ta'ala. Secara jelas ya, barakallahu fikum. Ya, insya Allah sampai sini malam ini ya, bismillah subhanahu wa ta'ala. Mungkin juga kitab Misalnya Jahniyah ditundakan ya, barakallahu fikum. Ana tadi kiranya jam 9 sini. Ya, jika ada yang mau bertanya dalam bahasa yang kita jelaskan boleh. Nah, ada soalan? Ada soal atau boleh ditulis soalnya, nanti ditanyakan di majelis yang akan datang. Gimana? Insyaallah jelas ya. Insyaallah. Ya, jadi di majelis ini kita belajar beberapa faedah yang terkena mengenai masalah taharah, ya. Bab kitab taharah kita sebutkan kenapa para ulama mulai dengan kitab taharah. Yang kedua kita sebutkan maknanya at-taharah dalam bahasa Arab dan dalam syariat, dan kita sebutkan maknanya adalah raf'ul hadas wa ma fi ma'na wa zawalu an-najas atau hukmahu, ya, angkatnya hadas dan apa yang mirip dengan hadas, dan juga menghilangkan najas atau mengangkat hukumnya sebagaimana yang kita tadi jelaskan. Dan kita juga sebutkan faedah yang ketiga, yaitu pada dasarnya air adalah tahir, mutahhir, suci dan mensucikan. Dan yang keempat yang disebut oleh al-Syekh di sini Al-Albani rahimahullah, yaitu aqsamul miyah. Air itu terbagi tiga yang beliau sebutkan di sini, dan kita sudah bahas yang pertama adalah at-tahur, dan kita jelaskan bahwa at-tahur itu di madhabnya Hanabilah ada tiga kayak yang beliau di sini sebutkan. Ya, yang beliau di sini apa? Sebutkan. Ya, ada yang pertama kita sebutkan air tahur yang tidak makruh. Ya, itu asalnya air, pada dasarnya air. Itu yang pertama. Yang kedua, air tahur tapi makruh. Ya. Yang ketiga, tadi yang kedua jelas, yaitu apa? Air yang campur dengan zat yang tidak bersatu dengannya. Yang ketiga adalah air yang muharram. Air yang muharram, dan air yang muharram beliau di sini sebutkan ada dua contoh, yaitu air yang maghsub, yang air milik orang lain kita gunakan, kita ambil tanpa izinnya, dan yang contoh yang kedua yaitu apa? Air sumur yang di tempat atau di daerah kaum Samud, selain sumurnya ontanya Saleh alaihi assalatu wassalam. Ya, ini insyaallah faedah yang kita sebutkan, dan insyaallah di majelis akan datang
Kita lanjut jelaskan yang kedua dari jenisnya air, at-tahir dan an-najis. Dan kita nanti insya Allah akan sebutkan ringkasnya rajih dalam masalah ini insya Allah subhanahu wa ta'ala. Rajih itu mudah bisa dipahami. Ini karena kita belajar kitab, jadi harus jelaskan maknanya apa yang di kitab. Nanti kalau rajihnya insya Allah mudah dipahami. Baik, bila huna. Jazakumullah khair. Barakallahu fiikum. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afwan Syekh, ada soalan. Ya. Apakah hukum iqamah dengan pembesar suara? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bedanya adzan dan iqamah, kalau adzan harus dengan suara keras sehingga banyak orang yang dengarnya. Sebagaimana Nabi SAW memerintahkan Bilal radhiyallahu anhu ardah, bahkan sebelumnya memerintahkan sahabi yang Abdullah yang melihat caranya adzan, menyuruh untuk memberitahu Bilal untuk adzan, karena kata Nabi SAW, anda minka sautan, yang maknanya adalah suaranya yang lebih keras, lebih tinggi. Jadi azan, bedanya azan dan iqamah, pertama itu azan itu dengan suara yang keras sehingga banyak orang yang dengarnya. Ya, ini yang pertama. Beda dengan al-iqamah. Al-iqamah tidak harus sekerasnya al-iqamah, al-adzan. Jelas, al-adzan Rasulullah menyuruh Bilal naik di atas atap. Ya, adapun al-iqamah Rasulullah tidak menyuruh naik ke atas atap, cukup di masjid. Ya, tetapi bukan artinya suara kecil, karena azan itu untuk orang yang di luar masjid, supaya datang ke masjid sudah masuk salatnya. Dan orang yang tidak ke masjid seperti yang ada uzurnya atau wanita yang tidak mau salat di masjid, mereka dengar bahwa sudah masuk waktu salat. Karena itulah harus azan dengan suara yang keras atau tempat yang tinggi. Adapun iqamah itu hanya untuk orang yang di masjid saja. Jadi tidak perlu suara keras, tetapi mendengarkan orang yang di masjid, memberi ketahuan bahwa sudah qamat. Ya, ini termasuk berbeda antara adzan dan iqamah. Dan juga yang kedua bedanya, al-azan itu dengan cara yang belan, ya. Adapun al-iqamah dengan cara yang cepat, tidak seperti azan. Ya, ini namanya hadar. Hadar itu tidak seperti adzan suaranya yang panjang, dengan nada yang panjang. Suara jelas? Baik. Halo, jelas? Jelas insyaAllah. Barakallahu fiik. Nanti kita cari sebabnya kenapa suaranya antum nggak dengar. Nah, Syekh. Nah. Baik. Ila huna barakallahu fiikum. Afik, barakallah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم.